Halo guys, kembali lagi ke channelku Papa Yesa. Di video kali ini Papa Yesa mau belajar tentang mikrotik jaringan guys. Contoh mikrotik yang saya bawa ini mikrotik yang cocok untuk pemula jaringan seperti saya ini. Jenis mikrotiknya yaitu mikrotik router RB941 2ND TC Hub LED versi blue white. Oke, mari kita belajar. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus dukung channel ini guys dengan cara klik subscribe. Oke, langsung ke TKP, cekidot. Mikrotik yang cocok untuk belajar ya mikrotik ini. Sebenarnya mikrotik ini ada dua versi, yang versi TC yang saya punya ini dan versi yang tidak ada TC nya. Jadi modelnya duduk gitu ya. Sekarang yang saya punya ini modelnya bisa berdiri seperti ini. Contohnya mikrotik ini sudah bisa digunakan untuk voucheran ya guys. Tapi yang video kali ini mikrotik ini tidak saya gunakan untuk voucheran karena mikrotik ini saya pasang di rumah ya. Cocok lah, mikrotik ini cocok untuk kalangan rumahan karena user yang dibawahnya dari mikrotik ini cuma ya sekitar 10 klien lah cukup gitu loh. Tapi di rumah kan nggak sampai 10 klien gitu kan ya, cocok lah. Untuk saat ini saya fokus untuk belajar mikrotik ya, tapi suatu saat kalau saya ada bisnis voucheran pasti buat videonya untuk kalian guys. Jadi video ini cocok bagi pemula yang ingin belajar mikrotik sampai komputer kita itu ada internetnya atau nanti mau dipasang akses point itu ada caranya. Oke, kita telusuri port-portnya dulu. Di bagian ini adalah power DC, ada tombol reset dan WPS, ada lampu USR dan lampu power. Di bagian ini ada port internet dan 3 port di sebelahnya adalah port LAN. Oke, langsung saja kita pasang powernya sampai kondisi lampu indikator power dalam keadaan standby, baru kita pasang ke port-portnya guys. Pertama-tama saya pasang ke port 2 itu ke bagian komputer ya untuk setting mikrotik ini, dan selanjutnya saya pasang port satunya itu ke sumber internet atau ISP. Oke, sekarang waktunya ke bagian komputer untuk menyeting mikrotik ini guys. Cekidot. Pertama-tama kita download dulu aplikasi atau software yang namanya Winbox. Bisa kalian cari di websitenya mikrotik. Setelah terdownload, kita buka aplikasi ini dengan klik 2 kali. Di bagian ini muncul identitas dari mikrotik. Kalau seandainya tidak muncul identitas mikrotik, kita bisa tekan tombol refresh ya, terus menerus sampai muncul identitas mikrotik ini guys. Sekarang kita lihat di bagian login dan password ya. Loginnya di situ admin dan passwordnya kosong. Kalau memang identitas ini mikrotik ini tidak dipakai apa-apa dulu, itu passwordnya kosong dulu guys. Dan sekarang tekan tombol connect. Muncul error seperti ini. Di sini kita enablekan legacy modenya dengan cara kita tekan tombol tools ya, terus kita pilih yang namanya legacy mode. Setelah itu kita tekan connect lagi. Oke, di sini sudah terbuka Winbox-nya, terbuka halaman seperti ini. Kita pertama-tama kita tekan remove configuration untuk settingan awal mikrotik ini guys. Kalau seandainya halaman ini tidak muncul, tenang saja guys, kita bisa buka bagian sistem ini. Di bagian ini kita pilih reset configuration. Di bagian ini kita pilih no default configuration dan do not backup, serta langsung klik reset configuration guys. Di sini kita diminta untuk reboot mikrotik ini, kita klik yes.
Biasanya di mikrotik akan keluar bunyi beep. Setelah melihat posisi mikrotik sudah normal, kita klik di bagian ini cancel. Oke, muncul di bagian awal. Di bagian awal ini kita tekan tombol refresh agar memunculkan identitas mikrotik kita, guys. Oke, mikrotiknya sudah muncul. Terus kita pilih mikrotiknya. Setelah itu kita klik connect di bagian ini. Oke, sudah masuk mikrotiknya. Terus kita untuk memulai interface untuk mengganti ethernya, kita klik interface di bagian ini, guys. Oke, di bagian ini ada ether 1 sampai 4 sama dengan yang ada di luar mikrotik tadi, guys. Yang satunya untuk internet dan 3 portnya untuk LAN. Oke, sekarang kita ganti nama-nama ether ini agar kita bisa tahu ether 1 ini khusus apa sampai dengan ether 3 itu khusus untuk apa. Sekarang kita mulai dengan ether 1. Untuk mengganti namanya kita klik 2 kali di bagian ini, guys. Di bagian ini kita ganti namanya ether 1 itu ether 1 ISP. Terserah kalian mau ganti ether 1 ini apa, tapi ether 1 ini khusus untuk internet ya, sumber internet. Jadi saya namakan ether 1 ini ether 1 ISP. Setelah itu klik apply dan klik OK. Dan sekarang kita ganti ether 2 ini dengan ether 2 PC. Setelah itu kita klik apply dan OK. Tapi sebelum itu kenapa dinamakan ether 2 PC? Karena di ether 2 PC ini tempat untuk setting mikrotik menggunakan PC saya ya. Jadi saya namakan ether 2 ini ether 2 PC. Berikutnya ke ether 3. Untuk ether 3 ini saya namakan ether 3 access point atau ether 3 AP. Karena ether 3 ini saya gunakan untuk access point. Setelah itu klik apply dan OK. Setelah kita mengatur nama-nama ether, kita memberikan mikrotik ini sebuah internet. Maka dari itu kita buka di bagian IP. Terus kita pilih DHCP client. Di bagian ini kita klik bagian tambah. Oke, di bagian ini interface-nya kita pilih ether 1 ISP. Dan di bagian ini biarkan saja secara default ya, add default route-nya yes. Setelah itu kita klik apply dan OK. Oke, di bagian ini statusnya sudah menjadi PON dan mendapatkan IP address ya, itu 1.2. Itu adalah IP address dari ISP saya. Kita juga bisa cek IP-nya yang sama dengan DHCP client ini dengan cara IP. Di bagian ini kita pilih addresses. Di bagian address list muncul juga yang sama ya, ether 1 ISP dan menggunakan address 1.2. Selanjutnya kita atur DNS dari mikrotik ini dengan cara klik IP, terus di sini pilih DNS. Oke, di bagian ini kita isi servernya ya, ikut server ya DNS Google lah, 8.8.8.8 dan berikutnya 8.8.4.4. Dan jangan lupa centang di bagian allow remote request di bagian ini, guys. Setelah itu kita klik apply dan OK. Selanjutnya kita kasih firewall agar mikrotik ini bisa menjalankan internet. Dan gunanya juga mikrotik ini akan memberikan internet ke Ethernet yang lain, guys. Oke, langsung klik IP. Di sini kita pilih firewall. Di bagian firewall kita pilih NAT. Pilih tombol plus di bagian NAT. Di bagian chain kita biarkan src NAT. Kita ke bawah bagian out interface kita pilih ether 1 ISP. Setelah itu kita pilih yang action. Di bagian action kita pilih mesh curate.
Di sini kita klik apply dan oke. Untuk membuktikannya bahwa mikrotik ini sudah teraliri internet, kita buka bagian new terminal. Oke, di bagian ini kita coba ketikkan paling gampang saja ping google.com. Oke, internet sudah bisa berjalan di mikrotik. Untuk berhentinya kita tekan Ctrl C. Dan sekarang kita tutup terminal ini. Oke, sekarang kita mengatur alamat IP-nya. Jadi masuk ke IP, terus di situ kita pilih addresses. Tekan tombol plus untuk mengatur alamat IP. Pertama-tama saya atur alamat IP yang ada di PC saya, sehingga PC saya duluan untuk cek internet yang didapat dari mikrotik. Saya ganti interface-nya Ether 2 PC, terus saya address-nya di sini saya ketik 192.168.30.1. Ini terserah ya guys, pengaturan IP kalian. Kalau yang saya isi di sini 192.168.30.1 garis miring 24. Selanjutnya klik apply dan oke. Selanjutnya kita tekan tombol plus lagi untuk menambah alamat IP untuk access point guys. Oke, di bagian ini saya atur interface-nya yaitu Ether 3 AP atau access point dan address-nya 10.20.30.1 garis miring 24. Ini terserah ya, jadi ini sesuai yang saya bikin, jadi ini terserah kalian addressnya apa, tapi yang saya contohkan di sini 10.20.30.1 garis miring 24. Setelah itu klik apply dan oke. Oke, setelah kita mengatur alamat IP ini ya, jadi alamat Ether 1 sampai Ether 3, sekarang kita atur DHCP servernya agar mikrotik ini bisa memberikan alamat IP untuk penggunanya. Kita buka IP di bagian ini, terus di bagian ini kita pilih DHCP server. Di bagian DHCP server ini kita pilih DHCP setup. Oke, di bagian ini kita masukkan Ether mana yang ingin diatur ya. Contohnya di sini saya pakai Ether 2 PC karena biar PC saya mendapatkan alamat IP duluan, terus bisa dipakai untuk internet. Berikutnya klik next. Alamat IP-nya samakan seperti yang kita tulis di bagian addresses ini. Selanjutnya klik next. Di bagian gateway biarkan saja secara default. Klik next. Nah, di bagian ini yang dikasih di mikrotik rentang IP-nya nanti yang akan diberikan oleh mikrotik itu 30.2 sampai 30.254. Kalian bisa atur di sini mau 30.2 atau cuma 10 klien berarti 30.12 gitu aja. Jadi nggak banyak-banyak 30.254. Ya, saya default aja, langsung klik next. Oke, di DNS servernya saya default saja ya, ikut DNS dari ISP 1.1, langsung klik next. Di bagian list time ini saya atur default aja ya, sekitar 10 menit ya waktu penggunaan alamat IP ya. Jadi langsung aja klik next. Berikutnya kita atur Ether 3 yang untuk access point. Maka dari itu kita klik DHCP setup lagi. Di bagian ini kita pilih Ether 3 AP, klik next. Maaf saya tutup dulu ya. Kita tes dulu apakah komputer saya ini sudah terima internet atau enggak. Kita speed test dulu ya guys. Di bagian ini kita lihat hasil downloadnya 46 ya Mbps, terus hasil uploadnya sekitar 14 Mbps guys. Ya berarti komputer saya ini sudah ada internetnya dan berhasil.
Dan sekarang kita lanjutkan lagi, kita klik DHCP setup, kita pilih yang Ether 3 yang access point, klik next. Ini nomor IP access point saya ya, 10.2.20.30 ya, tadi yang titik 1. Dan sekarang klik next, dan ini gateway-nya, terus klik next. Dan ini IP address yang keluar yang diterima oleh klien yang masuk ke access point saya nantinya itu 10.20.30.2 sampai titik 254 guys. Jadi yang didapatkan untuk kliennya itu sampai nomor bagian ini. Untuk DNS servernya saya ikut ke ISP, langsung klik next. Dan ini waktu pemakaian IP ya sekitar 10 menit, langsung klik next. Dan akhirnya ini sudah komplit ya. Di sini kita lihat tulisan Ether 3 AP itu masih berwarna merah. Ini menandakan bahwa belum ada access point yang tertanam di MikroTik Ethernet 3. Jadi suatu saat kalau saya ada access pointnya, pasti ini warna hitam guys, berubah warna hitam. Oke, tunggu saja di channel Papa Yesa ya guys. Oke, sebenarnya settingan ini sudah selesai guys ya. Setting supaya MikroTik dapat internet dan semuanya masuk ke access point ini sudah selesai. Tapi sekarang kita mengganti identitas MikroTik yang saya punya ini supaya namanya tidak MikroTik seperti ini guys. Dan saya juga mengganti halaman admin ya, karena itu penting supaya halaman admin tidak dimasuki oleh orang-orang yang asing yang pingin merombak MikroTik ini. Jadi saya ganti halaman admin juga dengan username yang baru guys. Untuk mengganti identitasnya kita klik sistem, terus di sistem kita klik identity. Di bagian identity ini saya ganti dengan nama Papa Yesanet ya, saya ganti terserah Anda, tapi saya ganti Papa Yesanet supaya bisa dikenal aja. Selanjutnya klik OK, dan identitas MikroTik ini sudah diganti dengan Papa Yesanet. Untuk mengganti adminnya kita klik sistem, di sistem kita pilih users. Di halaman user list sudah ada admin yang default usernya full, kita klik 2 kali. Di user admin kita bisa kasih password ya di bagian ini. Di sini kita bisa kasih password ya, terserah passwordnya untuk admin. Setelah itu kita klik apply dan OK. Dan di sini kita klik OK. Di bagian ini juga kita bisa tambah user dengan klik tambah. Di sini kita bisa isi nama user, terserah kita ya. Yang pasti bisa diingat ya. Terus grupnya full serta isi password dan confirm passwordnya. Setelah itu kalau semua sudah selesai kita klik apply dan OK. Oke, user Papa Yesa sudah terbentuk dan kita bisa mendisable bagian admin ya dengan klik tanda silang seperti ini, sehingga halaman admin jadi tidak bisa diakses, hanya halaman Papa Yesa saja guys. Oke, sekarang kita tes halaman adminnya dan kita reset dulu MikroTik ini guys. Oke, sudah masuk halaman admin. Kita di sini klik cancel dulu. Kita langsung coba klik connect. Oke, muncul error wrong username or password. Sekarang kita coba bagian Papa Yesa ya. Kita coba ke bagian Papa Yesa, apakah bisa langsung masuk atau enggak. Kita coba lagi connect. Dan akhirnya saya berhasil masuk MikroTik saya guys. Oke ya, cocoklah bagi pemula. Bagi saya ini, saya bisa belajar MikroTik. Oke, demikian video kali ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat pada kalian semua yang ingin belajar MikroTik. Untuk pemula seperti saya ini bisa mengikuti video ini. Dan bila ada penjelasan yang kurang sip, kurang benar bagi Anda sekalian, mungkin bisa kalian tinggalkan komentar di bagian bawah ya guys. Namanya saja masih pemula, jadi mohon maaf kalau ada yang salah atau yang kurang benar. Apabila video ini bisa bermanfaat,
bisa kalian share ke teman-teman kalian guys, sehingga kalian bisa otak-atik sendiri mikrotiknya. Bagi pemula cocoklah 941 ND versi DC ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini guys dengan cara klik subscribe, like, dan komen, dan bunyikan loncengnya biar kalian dapat notifikasi terbaru dari channel Papa Yesa. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kita, dan jangan lupa untuk divaksin ya guys, agar kita tetap mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Papa Yesa. Ciao.